Sebenarnya teman-teman kalau pahami betul apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu tidak ada yang sempurna. Dan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi nggak usah, kita juga nggak usah merasa minder, nggak usah tidak percaya diri saja bahwa yang terbaik itu ketika kita melakukan terus menerus secara berkelanjutan. Jadi ya kalaupun ada yang kurang, hal yang wajar, tetapi kuncinya kita sadar betul mana yang kurang, mana yang punya kelebihan. Nah, ketika kita bisa menyadari ada kekurangan untuk dijadikan bahan perbaikan atau dijadikan landasan dasar yang harus diperbaiki, maka itu yang kita gunakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Lalu ketika kita melihat kelebihan, itu juga dipahami itu yang dipertahankan. Sehingga kalau itu nanti kita pertahankan dengan baik, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan kita sebagai sosok guru yang tentu saja diteladani dalam pembelajaran oleh murid-muridnya. Kita harus selalu melakukan 5M. Wah, ini tak kasih rumus 5M saja ini. M yang pertama apa? Guru itu harus selalu menyenangkan. Yang pertama harus menyenangkan dulu. Jadi posisi awal itu masuk kelas berhadapan dengan siswa, itu yang pertama kali harus menyenangkan. Menyenangkan hati dan pikiran muridnya juga gurunya, itu loh. Jadi jangan sampai muridnya seneng, murid gurunya senep. Nggak boleh. Jadi dua-duanya harus menyenangkan. Jadi kalau kemarin saya katakan bagaimana upaya menyenangkan muridnya, ya yang pertama ketemu ya senyum 228. Ya minimal model senyum-senyumnya. Iya, itulah. Nah, model senyum 228 itu ya. Nih, model-modelnya mulai keluar nih, senyum 228-nya. Ada Mas Untung, ada Mbak Widyati, ada Mbak Titin, Mbak Julia, Mas Wondo. Coba senyum 228-nya Mas Wondo kayak apa? Iya, senyumnya meskipun iya, tapi tetap senyumnya menyenangkan kan? Mas Tri pun ternyata meskipun kumisnya tebal, senyum 228-nya juga keren, luar biasa gitu kan. Nah, artinya apa? Sebenarnya orang itu kalau tersenyum manis dengan senyum 228, muridnya pun melihat itu juga ayem gitu loh. Sehingga ini langkah awal menyenangkan muridnya, juga menyenangkan gurunya. Itu yang pertama. Selain itu bisa dilakukan dengan menyapa lebih dahulu. Jadi menjadi guru tidak harus menunggu disapa muridnya. Aku guru kok menyapa duluan. Nggak mau dong. Nggak bisa. Guru bisa menyapa duluan. Sisi, Andi, Iwan, hari ini cakep sekali kamu nak. Itu menyenangkan bagi mereka. Ibu, aku sih cakep sejak sebelum lahir bu. Gitu ya. Jadi itu menjadi bagian-bagian yang mungkin bisa mengantarkan komunikasi antara guru dan siswa di awal. Jadi menyenangkan itu rumus M yang pertama. Menjadi sosok guru harus memiliki M yang pertama, menyenangkan. Yang kedua, setelah menyenangkan, teman-teman jadi guru harus bisa menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan sikap yang baik, tutur yang santun, menunjukkan materi-materi dan sumber pembelajaran yang menarik, menunjukkan model-model pembelajaran yang tidak akan membosankan dan menjenuhkan, menunjukkan berbagai hal yang mereka kiranya belum tahu tapi gurunya sudah tahu, menunjukkan segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki muridnya, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki sehingga bisa menyelaraskan, menyeimbangkan antara kelebihan dan kekurangan. Nah, sehingga ini M yang kedua, menunjukkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, menunjukkan yang remang-remang menjadi cerang benderang, menunjukkan yang abu-abu menjadi cerah ceria. Ini bagian dari kolaborasi antara guru dengan siswa, ya. Jadi M yang kedua menunjukkan, M1 menyenangkan, M kedua menunjukkan, M yang ketiga membelajarkan. Jadi menjadi guru itu harus bisa membelajarkan murid-muridnya dengan berbagai teknik dan model yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswanya, kebutuhan murid-muridnya. Bisa jadi
murid-muridnya Mbak Widiati perlakuannya harus beda dengan muridnya Mas Untung, karena tempat dan lokasinya berbeda. Di tempatnya Mbak Titin dan Mbak Julia, dari video-video yang ditayangkan tadi juga akan berbeda penanganannya. Nah, itu teknis-teknis yang ketiga kita harus bisa membelajarkan setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, yang diinspirasi dari proses pembelajaran di kelas. Itu. Jadi, kalau membelajarkan kita menyenangkan, membelajarkan kita menunjukkan, membelajarkan kita itu mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa kita, tentu setelah pulang sekolah pun mereka juga akan terus membelajarkan diri sepanjang hayat. Ini output yang kita harapkan. Jadi M yang ketiga itu membelajarkan. Nah, kalau sudah melakukan 3M, yang keempat jangan ditinggalkan. M yang keempat membersamai. Ya, membersamai murid-murid kita dalam belajar itu penting. Saya pernah dengar cerita atau baca, saya agak lupa ya. Tapi ada kisah anaknya juara olimpiade, lalu ditanya oleh wartawan ibunya, bagaimana ibu membelajarkan anaknya? Saya hanya menemani saja ketika dia belajar. Lalu anaknya ditanya, kamu diajari ibumu dalam belajar? Ya, ibu hanya menemani di samping saya. Bagi saya, ibu menemani saya belajar itu sudah membelajarkan saya. Nah, artinya membersamai anak didik kita itu sebuah kekuatan, motivasi, inspirasi bagi mereka. Maka teman-teman harus selalu sigap ada di samping mereka. Jadi bagaimana teman-teman sebagai guru itu merasa keberadaannya selalu ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh siswanya. Jadi misalnya tepukan pundak Mas Untung pada siswanya itu akan selalu dikenang dan diingat sepanjang hayat, menjadi motivasi dan kekuatan. Itu M yang keempat, membersamai. Jadi kalau tadi M yang pertama sudah teman-teman saya minta untuk menyenangkan, M kedua menunjukkan, M ketiga membelajarkan, M keempat itu membersamai. Ya. Kemudian M yang kelima apa? Mendoakan. Nah, ini. Jadi kalau sudah membersamai, tentu saja mendoakan. Setiap saat, setiap waktu, doa terbaik untuk putra-putri, anak-anak didik kita, dan itu semoga menjadi kesuksesan bagi mereka. Kebahagiaan dan kebanggaan terbaik untuk kita tentu saja ketika kita bisa membersamai mereka. Oleh karena itu teman-teman hebat dan luar biasa, dari evaluasi pembelajaran yang kita lakukan tadi, saya berharap teman-teman bisa menerapkan filosofi 5M. M pertama apa? Menyenangkan. M kedua apa? Menunjukkan. M ketiga apa? Membelajarkan. M keempat apa? Membersamai. M kelima apa? Mendoakan. Semoga dengan 5M itu kita sebagai guru akan selalu dirindukan oleh murid-murid kita sepanjang hayat. Sehingga kerinduan itu akan senantiasa menjadi kekuatan yang terintegrasi antara pikiran dan hati. Dimanapun, kapanpun murid-murid kita berada, selalu mendoakan kita yang terbaik. Agar kita senantiasa bisa menjadi guru yang dirindukan oleh umat sepanjang hayat. Karena kekuatan rindu itu akan begitu berat, maka biar Dilan saja yang rindu. Terima kasih, sehat dan sukses selalu.